Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Mengadili, 1. menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem Makarim dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Darpawan menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Terkait penolakan pra-peradilan tersebut, kuasa hukum Nadiem menyebut pihak Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem Makarim yang hadir dalam sidang menyebut akan menjalani proses hukum yang berlaku meski mereka tahu Nadiem adalah pribadi yang jujur dalam pekerjaannya. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin panjang. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah dalam pendidikan berbasis daring ketika pandemi COVID-19 dengan anggaran mencapai 9,3 triliun rupiah pada tanggal 4 September 2025 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menjalani 2 kali pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 23 Juni 2025 dan 15 Juni 2025. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka termasuk Nadiem yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Hoirin, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim bermula usai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ya, kerugian atas kasus tersebut ditaksir menembus 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka
dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Penelusuran Kejaksaan Agung berlanjut usai penggeledahan kantor Goto yang didirikan oleh Nadiem. Dalam penggeledahan ditemukan informasi terkait kasus yang diduga bermuara pada Nadiem Makarim. Jejak Nadiem dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya, yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidik KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara.